Oh jadi belum berubah Andongnya. Berarti Andongnya belum berubah dong. Apa yang itu lagi? Contohnya. Kalau misalnya nggak ada orang-orang kayak gue, tukang kipas, tukang servis AC, siapa tuh, dari mana rezekinya? Ya saya dari Allah ya, cuma lewat mana gitu. Berarti semua Iya juga. Bener juga sih. Itu ngebantu sih. Ya, Selama kan? ini tapi nggak gue pakai loh perut gue buat kalau tapi bener juga ya. Bener. Ya, Kan usaha mana ya coba yang tidak terserang COVID kan? Jadi Apalagi ya. wedding. Apalagi Oh, wedding. iya, kalian wedding ya. Untung ya aku pakai WO gitu. Jadi merasa tuh semuanya walaupun Keren, cuman di KUA tutorial mandi. Jadi mandi tapi ditutorialin sama dia. Gue sebel banget kalau ngeliat FYP dia random banget. Kasian itu bini lu setiap hari nyapu, setiap hari ngepel. Mana daster nggak lu beliin. Heran banget gua sama cowok pelit. Maksud gua lu untuk rokok loyal, untuk ngopi royal tuh duit, tapi untuk bayar air ya Allah. Oke, kembali lagi di Talas Podcast. Ini tamu kembali lagi nih dia. Ini orangnya besar, tapi sekarang ngajak suami istri. Siapakah dia? Arnold dan Nindi. Welcome back. Kedua kalinya gitu ya. Iya. Kali ini tandem nih. Tadinya kan cuman aku, terus kamu, terus Iya. sekarang kita berdua. Iya. Mau ngomongin apa kak kita, Gel? Wah, nanya kabar dulu, Nanya kabar. Oke. Alhamdulillah sehat. Nindi sehat ya? Waras Sehat, semuanya. Alhamdulillah, cerah-cerah ini. Sehat lahir dan batin ya. Iya, lahir dan batin. Alhamdulillah, itu yang penting ya. Iya. Makasih nih udah datang. Makasih juga Bogel, martabaknya Bang Randy, makasih juga. Sorry kalau kemalaman. Janjinya jam berapa ini sih kamu? Aku gak janji jam sih, emang kita baru sampai rumah juga. Iya, nggak apa-apa. Sorry ya Gel. Tenang. Ya kita di episode kali ini spesial karena suami istri. Nanti Iya. kita bahas masalah ya keluarga lah. Boleh. Tentang suami dan istri, pembagian tugas dan fungsi ya. Hmm. Suami tupoksinya tugas suami dan istri karena akhir-akhir ini banyak sekali kita tahu di media sosial tuh orang yang sekian belas tahun berpisah gitu ya, padahal udah menikah ya bukan waktu yang sebentar ya. Jadi dia berpisah. Ada juga yang isu-isu perselingkuhan yang sampai detik ini kita belum tahu Siapa tuh? bener atau tidaknya ya. Oke. Kalian udah berapa sih menikah nih? Berapa tahun ya? Kita tuh dari 2019. resmi menikah secara negara dan agama 19 Oktober 2019. Oh, tapi Kok suara gue serak sih? 19 Oktober 2019. oh sebelumnya pernah nggak secara Enggak negara? dong. Takutnya kan ada indikasi nikah siri jangan-jangan gitu. Enggak. Iya, Jadi iya. kita menikah langsung secara resmi negara dan agama 19 Oktober. Jadi mau 5 tahun nih di Oktober tahun ini, insya Allah 5 tahun. Alhamdulillah. Kalau Allah mengizinkan 5 tahun, Bulan insya depan Allah. ya? Aku baru enggak lagi. Iya, bulan depan Gel. Iya, Semoga iya. diundang lagi ya yang ya bulan depan. Keseringan ya, terlalu bagus deh kayaknya. Kalau keseringan. Kita harus biar viewersnya besar gitu ya. Mengalahi viewers terbesar saat ini siapa Gel? Siapa terbesar saat ini? Pak Sekcam. Pak Sekcam. Kita harus mengalahi Pak Sekcam. Sekcam. Respect Pak Sekcam. Nah udah kan berarti udah 5 tahun ya menikah ya. Sebetulnya awal-awal menikah sampai detik ini apakah permasalahannya masih sama atau berganti-ganti silih berganti Beda sih. gitu ya? Menarik nih pertanyaannya. Ya, Bener beda sih juga kayaknya, tuh. ya nggak sih? Kalau aku sih ada sih yang itu lagi sebenarnya. Oh jadi belum berubah Andongnya. Berarti Andongnya belum berubah dong. Apa yang itu lagi? Contohnya. Aku sebenarnya kalau misalnya nggak tahu kalau di rumah tangga gue tuh nggak pernah berantem besar, alhamdulillah ya. Nggak pernah berantem besar. Jadi berantemnya itu cuma hal-hal kecil aja, kayak dia kebiasaan ya kayak keluar kamar mandi keset kakinya tuh dia nggak sampai kering gitu. Oh, Jadi, anduk masih di Enggak. kasur Kalau nggak? anduk Gue bukan. Kalau anduk gue. Malah dia ini terbalik ya. Biasanya kan suami Iya, naruh iya, anduk iya. sembarangan. Ini Iya, gue iya. gue lebih disiplin gue anduk. Tapi dia naruhnya yang sembarangan kalau Terus anduk. kayak males bersihin kipas gitu, gue tuh sebel banget gitu. Bersihin kipas aja males, itu tuh dia nggak berubah-berubah tuh kayak gitu. Karena kalau gue selama masih ada tukang yang bisa bersihin kipas ya gue berbagi rezeki dong Gel. Bener gak sih? Kalau misalnya nggak ada orang-orang kayak gue, tukang kipas, tukang servis AC, siapa tuh, dari mana rezekinya? Ya saya dari Allah ya, cuma kan Iya, lewat iya, mana iya. gitu. Berarti semuanya lu sering begitu dong? Ya bahkan sampai ya lampu kadang misalnya karena terlalu susah. Iya. Lampu mati. Iya, iya. Panggil tukang. Karena kan ceilingnya agak tinggi Gel. Jadi gue nggak bisa naik
apa namanya pakai apa gitu lah, Pakai tangga nggak bangku bisa. gitu. Nah, itu kan Nggak perlu nyampe. tangga yang hardware punya tuh ya kan. Ya sedangkan gue nggak punya. Jadi daripada gue minjem ke tetangga, ya Iya. mendingan nelpon tukang. Dia udah sekalian bawa tangga. Iya. Atau enggak iya. kadang gue pasin jadwalnya dengan servis AC. Oh. Jadi sekalian, Mas, tolong gantiin lampu saya kan dia Jadi bawa lampu tangga. berhari-hari mati itu biarin. Mati, kadang gue biarin mati. Nggak kan Gitu. ada itu tuh yang galah tuh ya. Itu nggak bisa kadang. Oh nggak bisa. Nggak Ada bisa. downlightnya gitu tuh di rumah gue. Susah deh pokoknya ribet. Gue udah tahu banget kalau dia bakal tantrum nih kalau suruh ganti lampu sendiri. Udah yang kamu tenang aja, pakai aja tukang nggak apa-apa. gitu Kalau gue. lampu gue gitu, pakai aja. Kalau galon Galon masih gue, aman. Oh, itu mah galon. gampang banget kalau oh, galon. tapi di bawah. galon Enggak, bawah. Bisa diangkat juga. gue diangkat juga. Oh, kirain nggak bisa kan ada tuh yang salah Ya, satu ada, artis ada. nggak bisa ya. Iya. Padahal galon bawah ya, Galon tinggal bawah. ditancap. Iya, tapi emang lumayan sih galon tuh. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak kuat-kuat banget gitu kan Iya. karena berat juga loh Kan lumayan. enak, galon. lu kan bukan ganjelnya di paha. Di perut. Iya juga. Bener juga sih. Itu ngebantu sih. Iya Selama kan? ini tapi nggak gue pakai loh perut gue buat galon, tapi bener juga ya. Bener. Iya, jadi- Kadang tuh kalau gue sampai karena saking malasnya gue bersihin kipas, Gel. Iya. Akhirnya bapak mertua gue, bapaknya dia yang pakai. Kalau Jadi datang- jauh-jauh cuman bener Iya, kipas dia ngeliatin kipas pada kotor banget nih Mbak, kipas ya udah Bapak bersihin. Dan gue pas lagi bokapnya bersihin, alhamdulillah Pak, makasih banyak ya Pak. Abis itu ajak makan bakso yang Iya. Berarti murahan mertua daripada tukang. enggak, tapi the best. Kalau bapaknya dia tuh bisa apa aja, Gel. Iya. Bisa Tangannya apalah bikin tuh apa aja apik kreatif banget. lah. Begitu. Tapi kalau misalnya kita tahu ya di katanya tuh 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 tahun pertama menikah tuh kan ujiannya ekonomi itu ya. Kayak ya banyaklah kita tahu, mungkin teman-teman kita juga ada beberapa yang pacaran udah sekian tahun, misalnya di atas 5 tahun, 8 tahun. Ujung-ujungnya belum sampai 5 tahun pernikahan dia udah pisah padahal lama pacaran. Iya Sama sih. pacarannya ya. Iya, Bener lebih juga ya, lama bener. pacaran ya kan lebih. Nah, maksud gua di kalian ada nggak di ujian ekonomi apa dari awal memang udah startnya tuh udah di tengah bukan dari nol kan? Iya. Namanya menikah kan biasanya dari nol biasa. Dan yang lo harus tahu, gue dan Indi adalah pasangan COVID, bro. Setelah gue menikah tahun depan COVID. Dihajar COVID. Akhir tahun gue merit 2019, Ya. 2020 COVID. Usaha mana coba yang tidak terserang COVID kan? Apalagi ya, wedding. apalagi Oh, wedding. Iya ya, kalian wedding ya? Iya. Good Ya time. walaupun ada ya usaha-usaha yang nggak berpengaruh gitu Iya. kan. Cuman kalau gua sih woi jaya-jayanya itu nah, Covid. itu kan COVID tapi ada akhirnya tetap ada peluang baru juga. Iya, kan? betul. Cuman kalau buat di dunia wedding, khususnya wedding organizer ya agak susah, bro. Karena peraturan pemerintah tidak membolehkan nikah di aula, gedung, hotel gitu-gitu. Jadi akad nikah doang di KUA gitu doang. Jadi itu paling Gitu. berat tuh ya Ninda. Itu berat sih. Itu lumayan berat. Tapi kan kalau nggak salah lu lagi tuh masih kerja ya? Iya masih Jadi kerja. di Alhamdulillah. tulang punggung beralih ke lu dong. Enggak. Nah, Enggak. itu menariknya kayak Arnold tuh ada aja gitu jalan keluarnya. Kayak Gimana? even orang nikah yang cuman akad doang di Mm-mm. KUA, itu dia bluffing ke klien tuh ini tetap harus butuh KWO gitu. Sikat jadi 4 orang, 3 orang sikat. Oh. Tetap jadi kita tetap ada pemasukan, tetap ada gitu muter. Itu Terus berasanya banget. nikah di rumah gitu Iya. ya, Iya, kita iya, hajar tuh gitu. Ih ngapain ya kalau kita bikin gua kalau bikin gitu ngapain gua pakai WO yang nikah di Iya. rumah ya? Harusnya kan gitu Iya ya kan? pikirannya. Benar. Tapi dia Tapi- bisa masuk aja ke situ ya. Iya, Nah, iya. itu Gitu. loh. Jadi gua nggak pernah ngerasa kayak kekurangan, tetap cukup aja gitu. Jadi gue bilangnya ke klien, Kak, Heeh. ini kan kakak nikah di COVID kan, Iya. serba terbatas semuanya. Tapi kita bikin intimate nikahnya kakak di KUA, tapi rasanya ultimate, Kak. Gue bilang. Woi. Jadi kita keren. bantu ibadah kakak, khidmat, tapi konsepnya tetap dapat apa momen foto video yang bagus. Pokoknya unforgettable banget gitu. Jadi after COVID kakak lihat-lihat album foto, ih untung ya aku pakai WO gitu. Jadi merasa tuh semuanya walaupun Keren, cuman di KUA tapi dapat konsepnya tuh rapi gitu loh, Gel. Oh. Gitu. Ntar kalau misalnya di KUA nih, kakak harus nyiapin masker juga buat tamu, harus nyiapin hand glove, kan pusing, Kak. Sedangkan kakak harus ibadah, harus akad. Iya, Itu iya. WO yang nyiapin, Kak. Gitu. Dan karena kita juga kan ngurusin KUA ya, Iya. jadi klien lebih terbantukan sih. Karena secara fungsi nggak cuma di hari H gitu, Iya, kita iya. kan mengurus bener-bener Oh, berkas sebelumnya ya, kan, before-nya iya. ya. Mm. Jadi alhamdulillah pas COVID nggak pernah ngerasa kekurangan, Mm-mm. alhamdulillah. Oh. Tapi kalau misalnya ngerasa yang biasanya duit War-war. 5 misalnya, Iya. terus jadi 2 ya merasa Merasa banget. banget. Tapi itu ya diimbangin dengan
sabar dan bersyukur aja Nah, udah. karena sebulan 2 bulan pertama COVID ya Maret April loh. kita mengandalkan tabungan lah itu. Oh, jual itu dong ya berarti mahar. Mas kawin ya? Oh Iya, iya betul. benar. Iya. Jual mahar itu Betul. kan 1, 2, 3 bulan pertama lah belum dapat ide kan nih gimana Oh, ya Jar. Karena kan ah. bener-bener mati banget tuh industrinya kan. Kayak gitu. Tapi udah gue kembaliin maharnya, tenang aja. Terima Gel. kasih suamiku. Iya. Sebagai cowok bertanggung jawab. Iya, nih. iya. Nah, ini Karena itu loh, maksudnya gue bukan gue yang minta untuk yang gue jual dulu ya maharnya Iya. gitu. Enggak, tapi dia dari mulut dia sendiri yang bilang. Oh. Terus gue meyakinkan lagi, beneran ini mau dijual. pada dalam hati mah, ayo jual aja. Kayak ada. Mendominasi sih. Cuma ternyata dia boleh. Oh ya Oh, udah. iya. Dan gak tahu gue tuh kalau Arnold kayak ini sih tipenya tuh dia nggak mau kelihatan susah di depan gue, sedangkan itu terkadang menyusahkan gue juga gitu. Kayak gue kan nggak tahu ya kalau dia lagi ada atau enggak gitu. Iya. Gue mau minta aja gitu Iya, kan. iya. Cuman dia tuh kalau menurut gue tuh jadi kekurangan karena dia nggak pernah mau nunjukin kalau dia tuh lagi nggak ada gitu. Wih, keren nih. Dia nggak mau gue jarang-jarang bersedih nih. hati gitu. Dari zaman pacaran pun gue kayak gitu, Gel. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya dari zaman pacaran, misalnya dia minta makan di mana, walaupun makannya tuh bayar sendiri-sendiri. Iya, iya. Misalnya makan di Sabu Haci, kan Iya. lumayan ya. Kadang Iya. gue yang bayarin, nggak apa-apa aku aja kok habis gajian misalnya Iya, gitu. tapi gue nggak bilang pada saat itu misalnya yang kita makan Sabu Haci yuk, misalnya dia bilang kayak gitu. Iya. Saat itu tuh gue nggak ada duit tuh, karena Iya. Sabu Haci kan 2,5 ya kalau nggak salah. 2,5. Iya. Nah itu gue nggak ada duit, tapi gue bilangnya bukan karena nggak ada duit, karena gue takut tuh jadi doa buat gue kan. Iya, benar, Gitu. benar, Gue udah ajarin benar. bokap Aku gue lagi gitu, nggak jadi pengen gitu kali. gue lagi nggak pengen makan-makan kayak gitu, mendingan pecel lele yang bikin. Iya. Kayak gitu. Padahal Kalau dalam- dasar pintar ngomong. Padahal dalam hati dia, ini cowok gue lagi gak ada duit. Tapi gue selalu tahu Iya, iya. saat dia memang lagi nggak ada duit, pada akhirnya tuh gue pasti tahu gitu. Cuman dia nggak pernah ngomong gitu. Nah, ini kebiasaan di yang mungkin gue yang atau gue takut gue salah ya, bener atau enggaknya, kebiasaan di Yaman itu ketika istri itu kalau misalnya garam habis atau gula habis, itu dia nggak pernah ngomong sama suaminya. Ditaruh aja di atasnya. Ditaruh di Iya. atasnya. Beras juga gitu. Iya, Gua luar baca biasa tuh. Dia Kok- nggak mau ini melukai harga diri suaminya Oh, gitu. bener. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan ya yang beras habis, gula habis. Mungkin itu yang tawa. Laporan ya. Iya lah. Kesel ya jadinya ya. Iya kan? Elah baru beli habis lagi. Iya gitu ya. Besok nggak usah makan beras, makan nasi aja. Oh tapi kalau di Yaman gitu ya. Sama aja dong, beras-beras juga bang. Ya kalau mau beras kan ayam. Ya, jadi ujian ekonomi itu udah lewat. Udah lewat. Nah, ujian orang ketiga ada nggak? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada ya. Gue terbuka Belum, sih. Maksudnya kan kalau Kalau ada sekarang- cewek yang deketin lu terbuka. Enggak, maksudnya kan kalau sekarang tuh kalau kita lihat selebritis tuh perselingkuhan lewat Iya. sosmed kan. Iya. namanya. Kalau gue jujur aja menindi, Kita tuh nggak ada yang pakai iya kunci. nggak ada pakai pattern Nggak gitu ada. kunci nggak Bebas ada. buka, dia mau buka kapan aja bebas. Dan gue juga ngebuka pun kayak males gitu. jadinya. Hmm. Justru dengan diginiin gue nggak pernah kepo Iya. handphone dia nggak pernah kepo. Paling Iya. awal-awal kali ya, awal-awal Iya. lu Awal chatan sama siapa sih segala macam. Iya. Tapi sekarang enggak, maksudnya biasa aja. Males juga. Malah gue kalau misalnya kepo kadang ini bukan kepo DM Instagram atau WA, gue kadang kepo ini FYP TikTok dia kan beda sama FYP TikTok gue kan. Iya. Kalau FYP TikTok gue Lebih ada tuh. terang, kan? Salah satunya FYP TikTok gue Mas Jas namanya. Tutorial mandi. Jadi mandi. Mandi tapi ditutorialin sama dia. Gue sebel banget kalau ngeliat FYP Agak dia aneh. random banget. Bener. Sama Bang Baut lah. Bang Baut Random kayak banget. gitu-gitu aneh lah. Tapi lucu. Tapi kalau dia kan kadang Korea-Korea, Iya. Educational kalau education aku mah. apa gitu. Nah, Tapi gua sekarang- tapi kan di antara suami dan istri kan menurut gua harus punya private loh. Betul. Justru privacy. Iya. Justru dengan diginiin kita tuh malahan nggak kepo dan akhirnya ngejaga privasi masing-masing. Iya. Kayak misalnya kan misalnya gini ya. Kita kan ya kita nggak tahu nih di titik mana kita lagi misalnya lagi butuh, misal kita lagi minjem uang kayak tadi ya. Iya. Biar nggak istri tahu, tiba-tiba istri itu buka handphone, oh ternyata suami gua lagi nggak punya duit ya. Kan jadi kita harga diri kita hilang tuh di situ. Atau pinjol nih nyonya Iya. suami gue. Kayak gitu kan, pay letter misalnya. Kayaknya nggak pernah pakai peleter nih kalian. Ya kalau gue sih ya nggak tahu ya, privacy kayaknya ada nggak sih kita? Ada tetap. Tetep Kayak ada gue ya? tetap bisa curhat sama teman-teman Iya sih. gue Uh-uh. gitu tanpa dia harus tahu. Ya itu tadi karena kita menaruh kepercayaan yang penuh gitu ya. Jadi urusan-urusan yang gue butuh curhatin gak usah sama temen dia, sama nyokap mertua gue, ibunya Iya, dia iya. gitu. Itu
gue menjaga banget supaya dia nggak tahu seprivate itu. Iya gitu kan. Nah, karena dikasih kepercayaan sama dia, nggak yang apa namanya dikit-dikit laporan, justru gue merasanya malah ya gue dikasih ruang gitu, nggak harus yang gue nggak harus gini nih, aku butuh privacy ya, kamu jangan lihat handphone aku, nggak gitu justru perasaannya di gue malah justru lebih enak aja gitu. Dan dia juga gitu, dia tuh kalau misalnya di rumah terus, lo nggak keluar apa sama teman-teman sana lagi main kan, kamu juga butuh main, malah gue gituin. Karena mungkin belum punya buntut juga. Iya. Kayaknya ya. Jadi kita nih bukan salah satu contoh pasangan ideal ya, gengs. Takutnya ini jadi couple goals masuk TikTok lagi. Ini yang kita alamin aja gitu. Iya. Yang kita alamin aja. Nah ini kan udah 5 tahun ya tadi lu bilang 5 tahun belum punya momongan gitu. Itu kan kadang-kala jangankan 5 tahun, di 2 tahun mungkin 3 tahun pertama aja Yalah, udah kontak 3 bulan. Ya tuh udah pada panik kalau belum punya anak. Pasti udah pada ditanyain apa gitu. Tapi kalau gue lebih santai, jujur guys. Maksudnya lebih santai sejauh ini kayak, maksudnya kalau ada orang nanya segala macam, kalau dia kan masih kebawa perasaan. Iya maksudnya betul, gue maklum lah, kan lebih sensitif. Cuman kalau gue sejujurnya lebih santai dari awal nanya sampai sekarang orang nanya, gue lebih santai. Cuman gue kan nggak empati sama istri sendiri kan. Betul. Jadi kayak misalnya momen-momen Lebaran itu kan pasti satu kampung nanya. Iya. Pas kita silaturahmi harusnya mohon maaf lahir batin, tapi pertanyaan keduanya kapan punya anak kayak gitu. Kok belum juga Nindi gitu. Iya kayak gitu. Kayak kita yang rencanain ya. Iya. Itu trauma, Ger. Maksudnya gue sampai sekarang nggak mau mudik lagi. Iya, pas trauma Lebaran itu maksudnya. akhirnya dia nggak mau mudik lagi. Pas Lebaran nggak mau gue. Nah ini teman-teman tuh ya, ini jadi pelajaran juga ya. Jangan basa-basi yang nggak asik, bro. Iya. Maksudnya lu basa-basi kapan Mbak punya anak, itu sama aja kayak kalau gue ntar nanya lo basa-basi kapan mati. Kan itu takdir. Betul. Kapan punya anak kita udah berusaha, kita udah ke dokter. Iya, main tiap hari. Iya. Gimana encer berarti kalau tiap hari mah. Maksud gue kalau kembali ke takdir ya itu kan takdir Allah semua gitu. Kayak kapan kita punya anak, kapan kita nikah, ya kita hanya bisa mengupayakan. Iya. Doang sih. Sebenarnya kalau misal di dalam hubungan gue sama Arnold ya, dari circle temen ataupun keluarga tuh sangat tahu gitu konsep bahwa anak adalah ya macam jodoh, macam kematian gitu kan. Tapi kadang yang bikin gue kena mental tuh adalah orang yang misalnya kayak gue kan di lingkungan sini orang baru ya. Iya. Kadang tuh suka ada ya tetangga yang kenal sama nyokapnya dia dan tahu gue tuh istrinya gitu, tanpa gue kenal dia tuh siapa, ngerti gak sih? Jadi dia tahu gue istrinya dia gitu, tapi gue nggak tahu dia siapa. Kayak udah hamil belum ya gitu kan. Kayak lu siapa sih gitu, gue nggak kenal. Kalau yang nanya mungkin gue kenal, gue nggak akan baper gitu. Cuman ini kayak kesel banget gitu. Nah itu tuh beberapa kali kejadian, gue bisa marah banget sih kalau kayak gitu. Tapi lu pernah lempar sendal nggak? Nggak, tapi gue diemin. Dia ngomong, gue diemin aja. Gitu. Ternyata itu kan si ini ya. Oh oke, gitu. Kayak gitu. Karena gue tahu sebenarnya maksud dia nih, mungkin maksud ibu-ibu ini baik, basa-basi, cuman dia kayak nggak punya basa-basi lain aja. Makanya gue selalu bilang Gel ke teman-teman gue, maksudnya lu bilangin deh, kita sama-sama bilangin nyokap-nyokap kita, karena kadang di luar kita nggak ada yang tahu Gel pergaulannya gimana. Maksudnya mungkin nyokap-nyokap kita basa-basi ke anaknya temennya gitu, tapi ternyata basa-basinya menyakitkan tuh kan bahaya juga kan. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi sekarang udah plong aja. Kalau gue plong, kalau Nindi kayaknya masih, namanya cewek masih. Enggak, tapi aku kalau ngelihat teman-teman aku yang pada punya anak gitu, aku kadang kayaknya capek ya punya anak. Kayaknya Allah belum ngasih gue anak, kayaknya gue belum siap deh gitu. Kalau gue lebih ini aja memahami, maksudnya takdir Allah maunya gue belum punya anak, ya mungkin ada tanggung jawab yang lain yang lebih besar dari itu yang harus gue tunaikan sama Nindi, kayak gitu aja sih. Nah, kan ada juga ya orang berpikir menikah itu yang free child itu ya. Iya, child free. Oh, child free. Kebolak. Gue gak child free juga ya, gengs. Iya, tapi maksudnya kan ada ya. Jadi maksud gue, kok ngapain lu menikah gak mau melanjutkan keturunan gitu ya? Maksudnya ya ngapain nikah gitu gue ya. Ada juga yang pasangan sudah nikah, tapi orang tua dari pasangan itu meminta anaknya 11. Ya itu yang terkenal itu. Siapa ya? Yang ya itulah. Iya. Itu seleb, bro. Viral di mana-mana, bro, itu, bro. Jadi 11 mintanya. Mintanya 11. Tapi Tanggung udah diklarifikasi, itu kan hanya konten aja. Ternyata. Tapi lu pengen 11 juga enggak? 12. Tapi gue selalu bilang sama Nindi, kayaknya kalau punya anak 2 oke tuh. Kayaknya asik tuh 2 tuh.
Cewek cowok tuh ya terserah Allah lah maunya gimana. Ya itu kembali ke takdir ya, kita nggak bisa maunya kapan Allah kasih ya. Dan sama ini yang nyebelinnya juga tuh orang-orang yang misalnya kayak kita nih belum punya anak, selalu dilihat sama orang lain, coba dong kamu ini aja deh, coba pijit atau nggak coba minum ini minum itu, seakan tuh kurma mereka tuh menganggap kita nih nggak usaha gitu. Betul. Karena percayalah orang-orang yang belum punya anak gitu ya pasti udah periksa. Iya. Dan dia udah ke andrologi, gua udah ke obgyn gitu. Udah habis jutaan ke klinik-klinik itu. Guys, jadi jangan digituin karena memang ada loh orang-orang yang nggak bermasalah tapi memang belum waktunya aja gitu. Kita alhamdulillah dua-dua nggak ada masalah. Bahkan gue sangat subur gitu, tapi ya memang belum aja. Iya. Mungkin itu tadi intensnya sehari sekali, ditanyakin sehari 3 kali gitu. Capek gak sih? Tapi ini juga loh, maksudnya gue juga kadang, ini kan gue dari POV yang belum punya anak. Tapi kadang tuh ada aja orang yang berumah tangga dan punya anak menganggap orang yang belum punya anak tuh belum berkeluarga. Tuh ada juga, lu belum sepenuhnya berkeluarga loh kalau misalnya lu belum punya anak. Ada yang kayak gitu Gel bilangnya. Ada yang ngerasa ya lu mah belum ngerasain punya anak repotnya kayak gimana. Gue bisa lo balikin, lu belum ngerasain kalau gak punya anak repotnya gimana. Gue bisa balikin gitu loh sebenarnya kalau gue mau ya. Emang repotnya apa kalau gak punya anak? Dia ditanyain mulu setiap hari. Oh iya juga ya. Dan gak bisa lu dan gak bisa lu samain gini nih. Gak bisa lu bikin konsepnya ya lu mah gak punya anak, keuangan lu pengeluaran lu gak kayak gue beli susu gak bisa loh. Kenapa nggak bisa? Bisa jadi pengeluaran yang nggak punya anak tuh lebih besar loh Allah kasihnya. Dengan orang yang nggak punya anak mungkin nafsu kita jajan ini itu lebih besar lagi. Oh iya benar. Kita di rezeki orang itu kan udah masing-masing takarannya. Kita nggak bisa bandingin misalnya orang yang punya anak 2 itu pengeluarannya lebih besar dari kita nih yang belum punya anak. Belum tentu ya. Orang nggak akan tahu kita nih dalam 1 bulan ngeluarin untuk apa aja gitu. Kadang kan tapi stereotipnya gitu, lu masih enak kalau berdua doang mah emang bisa kemana aja, duit masih banyak kan enggak juga. Emang enak, kadang gue kesel gitu, emang enak berdua ya. Lu sih punya anak. Canda guys. Jadi potong di TikTok. Enggak. Jadi mendingan gak punya anak? Enggak lah. Gue malah tetap respect sama teman-teman gue yang punya anak tapi tetap bisa jalan-jalan, Gel. Tetap bisa happy karena kadang tuh gue suka ngelihat teman gue juga yang udah punya anak akhirnya kehilangan dirinya sendiri. kehilangan hidupnya. Kayaknya agak nyiri gitu. Enggak, gue jujur aja gitu, gue kadang suka kasihan sama istri-istri yang punya suami nggak empati untuk ngajak istrinya keluar dari rumah. Karena istrinya tuh udah seharian nyapu, ngepel, gosokin celana dalam lo misalnya atau baju segala macam, terus harus ngurusin anak juga karena gue tahu betul ngurusin anak tuh luar biasa banget gitu. Dan tapi suaminya nggak peka setiap Sabtu Minggu untuk ngajak istri anaknya keluar. Tapi kan nggak setiap pekan juga harus keluar kan? Iya. Nggak, maksud gue keluar itu lu nggak harus ke Ragunan Taman Mini, lu keluar ke Alfamart aja tuh istri lu udah seneng. Lu beli bakso aja udah seneng. Ini kenapa gue berani bilang karena gue udah pernah nanyain beberapa pasangan ya Gel, gitu. Tapi gue nggak mau sebut orangnya gitu. Dan mereka tuh cuman butuh itu sebebetulnya. Karena bayangin gini, sorry aku potong. Kayak misalnya dalam 1 minggu tuh ada 7 hari. Suami tuh kerja Senin sampai Jumat. Menurut suami liburnya mereka tuh Sabtu Minggu pengen kan capek. Iya betul. Tapi bayangin deh istri. Dalam 7 hari itu kalau 2 harinya nggak kalian ajak jalan, 7 harinya dia di rumah terus. Yang itu adalah bentuk pekerjaan gitu dari si istri kan. Jadi ya suami butuhnya tidur misalnya, tapi kan istri butuh keluar dari rumah. Jadi harus berkompromi. Kalau dibilang ya nggak harus dong Sabtu Minggu, kalau menurut gua kenapa enggak kalau bisa setiap minggu? Kayak tadi Arnold bilang nggak harus ke Taman Mini Ragunan, tapi diajak ngopi misalnya. Karena maksudnya bukan berarti lu keluar harus staycation di hotel enggak ya? Karena gua ya gini loh, maksudnya kalau misalnya istri di rumah terus nggak bergaul, dia nggak tahu di luar tuh udah ada apa aja sih. Akhirnya karena istri ini nggak bergaul, cuman lihat sosmed yang hoax. Sedangkan suami berangkat kerja ketemu sama orang, pikiran jadi open minded. Ini jadi nggak ketemu nih di rumah frekuensinya. Suami yang makin pinter, istri yang makin bodoh pendidikannya. Nah makanya dengan dia keluar, karena beda. Lu makan di rumah berdua bertiga sama anak lo dengan makanan yang sama tapi lu makannya di luar tuh beda banget Gel. Pembahasannya jadi beda. Dan ini gue tanya juga ke teman gue yang punya anak. Tapi lu belum nanya gue kayaknya. Iya karena lu jarang, kita jarang main. Lu sibuk ngajak istri dan anak lo jalan-jalan. Gue hampir setiap hari lo di luar. Nah, bukan Sabtu Minggu
tiap hari. Tiap hari Jangan- staycation bro. Coba lu. Hayat Malah lagi kan. kerjanya sehari doang. Itu Best. sih. Dan hampir setiap hari juga gua ngasih istri gua duit. Wah, Masya Oh, Allah. Masya Best. Allah. Lu nggak tahu ya? Itu dicontoh, Iya nih, geng. misalnya gua mau berangkat nih, Heh, ada duit nih kan? heh. Dikit lagi, hampir nih gua mau kasih apa enggak ya? Hampir aja gua gua kasih itu aja gua nggak kasih gitu. Jadi hampir gua kasih itu. Ya, Oh, hampir. Iya, hampir gua Ya kasih duit tiap hari bini Gak gua. apa-apa, yang penting ada niatnya. Iya, hampir gitu. Hampir, Iya. hampir. Menit udah kehitung pahala kok. Jadi gue sebagai ketua komunitas pendukung istri-istri yang harus keluar ya. Iya. Setiap seminggu sekali minimal. Tapi ternyata di rumah tangga ini gue introvert, jadi gue nggak suka keluar. Terbalik dong. Ya malah gue di rumah gitu maunya. Tapi sekarang dia udah berubah Tapi sih. udah berubah ya. Maksudnya tetap mau keluar gitu. Gue covid aja karantina mandiri gitu, Gel. Pas gue lagi nggak kena covid ya, itu kan nggak boleh tuh mall dibuka segala macam. Nah gue tetap akhirnya jalan-jalan gitu keluar. Maksudnya muter-muter Fatmawati yang Iya. ya berdua doang. Karena emang gue nggak bisa di dalam rumah terus gitu. Gitu sih. Nah, ini dia nih, makin seru nih kayaknya. baru agak panas dikit nih. Ingat ya istri ya harus keluar. Para suami. Ya, nggak? Harus diizinin. Secapek-capek kalian kerja, tetap harus ajak istrinya keluar. Padahal nggak apa-apa tahu suaminya misalnya mau di rumah gitu, asal duitnya aja sayang ini kamu keluar. Salon, aja, ini belanja. kerimban. Nah, itu lebih Kayak mantep gitu. itu. Iya. Jadi ini bukan ya lu mah enak misalnya duit lu banyak misalnya Iya. ada orang itu enggak juga loh. Maksudnya enggak butuh duit banyak untuk nyenengin istri. bener, Sebenarnya bener. lu keluar rumah misalnya itu gue bilang makan bakso di Sawangan misalnya di bakso Arseto. Iya, Makannya berdua enggak sampai 30.000 Gel. Iya, Atau ke satu mangkok berdua biar romantis atau apa. Atau sekarang udah banyak camping-camping yang cuma 150.000 per Iya. tenda. Itu Iya. banyak banget loh. Kayak gitu itu tinggal mau apa Enggak, betul. Jangan pikir si suami-suami tuh capek lo kerja, istri lebih capek bro. Oh, Percaya Masya itu. Allah suamiku. Bener best. tapi Ini lagi belain ya. bener gue maksudnya kadang suka kesel gitu. Kesel ya? Karena kasihan istrinya Gel. Karena nanti kalau didiemin istri-istri itu jadi ibu-ibu yang toksik, yang suka komen di sosmed yang Iya. ngehujat netizen, Ya. ngehina Aurel, Oh. ngehina siapa, akhirnya dilaporin Jadi polisi. efeknya tuh justru Kemana-mana. jangka panjang ya. Iya, Nanti- itu loh Kalau maksudnya. orang-orang yang kurang dihibur sama suaminya. Iya. Gitu sih. Yang penting keluarnya harus bareng, jangan Bareng. salah satu ya. Nah. Egois kalau salah satu keluarnya. Nah. Tapi tetap butuh me time gak cowok? Oh perlu. Sama cewek juga perlu. gitu. Jadi gak apa-apa Iya. sendiri-sendiri mah. Iya. Nah ini Nong. Iya. Nin, kalau kita bicara masalah tadi ya, tugas tadi ya, misalnya Senin sampai Jumat tuh si istri kan udah Di rumah. aja ya. Nah si suami kan baru datang, artinya bukan baru datang di Sabtu Minggu yang baru kosongnya ya kan. Iya, Nah, iya. ini pembagian tugas sebetulnya kan gimana sih antar suami dan istri, kita yang tahu ya. Ada juga mungkin suami ya masa gue udah capek, gue Masih jemur ngerjain juga aja. misalnya, gua ngepel juga gitu kan. Jadi semuanya udah istri aja gitu. Nah, kamu yang gimana yang? Nih kita jawab dari keadaan di rumah tangga kita Iya. ya. Iya. Waktu kita baru pindah rumah kan tadinya kita sama mertua ya. Di rumah mertua tuh kita pakai mbak kan. Nah pas akhirnya pindah ke rumah misah gitu, tadinya gue bertahan nih, kayaknya aku bisa sih nggak usah pakai mbak gitu, aku kerjain aja deh sendiri gitu. Dengan juga berharap dia mau bantuin gitu kan. Iya. Bantuin sih memang, cuman menurut gue kurang maksimal juga karena kan dia juga kerja ya. Apalagi kalau misalnya dia kan kerjanya tuh kebalik sama orang-orang. Kalau Sabtu Minggu justru dia yang kayak nggak ada di rumah tuh dari jam 1 pagi gitu, pulang-pulang baru malam. Senin sampai Jumat kadang dia meeting. Jadi gue ngerasa kayaknya gue capek deh ngerjain sendiri gitu. Jadi malah gue tuh pikiran gue kayak kesel terus gitu. Iya. Apa semua gue ya gitu. Padahal sebenarnya dia bantu, cuman kayak di gue jadi nggak terlihat gitu. Akhirnya dia udah mencium gelagat gue tuh kayak gitu. Udah nggak usah kamu nolak deh, kita pakai ART aja. Akhirnya pakai ART. Jadi menurut gue pembagian tugas antara suami istri itu ya memang kalau misalnya nggak ada ART, suami itu harus hands on loh. Karena jangan dipikir pekerjaan rumah tuh enteng. Dan jangan dipikir pekerjaan rumah tuh pekerjaan istri. Iya. Walaupun iya. gue juga males sih Sekarang gosok-gosok bayangin kamar mandi. Sejujurnya gue sampai sekarang Gel, Sumpah. males gue kalau disuruh dia beresin yang kamar mandi, beresin kipas tuh males kenapa gue. gue tuh kayak ngasih dia tugas tuh bersihin kamar mandi? Karena kalian jangan salah loh, bersihin kamar mandi tuh capeknya minta ampun. Dan kalian juga harus tahu para istri, orang-orang cowok gendut agak susah. Kalau jongkok. Nice. Makanya jangan
laki-laki tuh merasa elah di rumah cuman ngerjain begini. Enggak, bayangin. Iya sih benar. Ngepel, merespelan itu tuh perlu ekstra. Menurut gue kayak nyikat kamar mandi itu tuh pekerjaan yang sangat laki-laki loh. Iya kan? Apalagi ngobokin klosetnya ya. Aduh, apalagi gue sih gaji sih enggak ya Gel, cuman aduh ya Allah. Nah makanya kan tapi banyak orang yang kebalik gitu, justru merasa pekerjaan rumah tuh pekerjaan istri, padahal isinya pekerjaan rumah itu pekerjaan-pekerjaan yang tenaga ya. banget. Menurut gue tuh sangat laki-laki gitu. Makanya kenapa laki-laki tuh harus hands on, kayak kalau misalnya kita bercermin ke Nabi gitu ya. Setiap kali istrinya nyapu, misalnya Siti Aisyah, ya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Sayyidah Aisyah nyapu, itu pasti Rasul langsung bantuin nyapu juga gitu kan. Bener. Karena memang harus hands on, karena itu pekerjaan yang sangat laki-laki menurut gue gitu. Iya, jadi Rasul aja yang dijamin surga, yang mulia. Wah, Baginda. jabatannya udah luar biasa gitu ya. Masih mau gitu tiba Nyuci misalnya. baju sendiri. Iya, nyuci bajunya ya Allah. Nah, ini baru gaji UMR. Kok lagi podcast makan sih? Menggiurkan banget mata. Sumpah. Bener-bener. Iya. Mau gaji UMR. Iya, ngasih istri Senin Kemis. Iya. Nyuruhnya udah kayak kayak raja ya. Iya. Iya, jadi jangan kayak gitu dong ya. Walaupun gue sih dari POV suami ya Gel, maksudnya nggak membantah kalau di hatinya Capek. suami itu capek emang sih. Maksudnya kita udah kerja dari Senin sampai Jumat gitu. Iya. Sabtu Minggu tuh emang pengennya tidur di rumah males-malesan. Tapi kita nggak boleh egois juga. Bukan berarti ngurus rumah tangga itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan. Malah kalau itu digaji kayaknya gaji dia lebih gede daripada gaji kita gitu. Oh, karena nggak ada berhentinya kan. Iya. Nah, selama ini lu bagi tugas gak sih di rumah gitu? Gua ini, lu itu gitu. Awalnya jadi kalau bagi tugas awalnya Gel. Jadi awalnya nih ya. gimana ya bagi tugasnya, kayak misal aku misal gue beresin kamar mandi, bersihin Ya, kamar mandi, itu satu. buang sampah, Ya. Terus bersihin misalnya gue kipas. nyapu, dia ngepel. Oh, iya. Terus lama-lama kan Allah maha baik ya Gel. Iya. Dikasih rezeki nih. Terus gue bilang ART aja kali yang ya, biar gak ada keributan rumah tangga. Jadi kita keluar rumah, masuk rumah bersih, Happy, beres, gak ada keributan gitu. Jadi awalnya ada, cuma Awalnya lama-lama Dinding lihat kok nggak dilaksanain nih bagi tugasnya. Gitu. Sampai dia udah beli ini Gel. Nih aku gampangin kamu yang, aku beliin vakum. Jadi kamu nggak harus nyapu. Jadi kan lebih gampang Iya, bener. nunduk kan. Iya. Tetap tidak dilaksanakan, cuman sekali 2 kali. Cuman basically gue emang orangnya nggak suka kotor Gel. Nah, tapi Gue nggak suka berantakan. Makanya kenapa yaudah deh kita pakai ART aja gitu. Karena jujurly memang gue nggak suka berantakan, nggak suka kotor sebenarnya. Gitu. Jadi tapi lu nggak mau turun tangan, nggak mau berantakan, tapi lu nggak mau turun tangan. karena Allah tuh udah maha baik Gel. Jadi Allah udah menitipkan rezeki ke gue untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. That's why kenapa kita harus bersyukur. La in sakartum la ajidanakum. Barang siapa yang bersyukur Akan ditambah. Insyaallah amin. Kayak gitu Gel. Jadi kalau untuk pembagian job desk rumah tangga, tapi kayak misalnya gini nih. Walaupun udah ada ART, kan ART gue tuh gak yang setiap hari ya Gel. Betul. Jadi kayak seminggu 3 kali doang. Karena di rumah kan cuma berdua doang gitu lah. Tapi bukan berarti kayak misalnya kita lagi ada tamu di rumah gitu. Udah habis ada tamu kan kotor segala macam itu cuman dia doang. Enggak, gue juga kadang kayak misalnya gue abis urut nih, gue sendiri tuh yang beresin, gue yang ngepelin minyak-minyak di lantai gitu. Karena dia nggak suka karena ada minyak di lantai itu Iya, gue. suami-suami tuh kalau misalnya punya rezeki, percaya deh bantuin istrinya dengan ngasih ART tuh akan menambah kebahagiaan tahu. Luar Iya, biasa. sumpah. Kayak perlu dipikirin tuh, Ren. Tapi bener. Tapi Bener tuh deh. Jangan mikir bayar ART segini mahal ya, Iya. lepas nih duitnya, jangan lakuin dulu, nanti rezekinya akan nambah. Kalau Karena kita kan nolongin orang juga ya. iya, dan nah itu kebahagiaan, loh, Bokel udah mulai nih satu frekuensi sama gue nih. Seneng pasti bini lu nih kebahagiaan dengerin di ini. rumah itu kalau full itu mendatangkan rezeki, percaya nggak? Bener Iya. kan? Percaya banget. Gitu. Makanya. Yang kita keluarin tuh nggak akan berarti lah dengan Iya. kebahagiaan yang akan kita dapat, karena dia happy. Nah ini ya juga ya. Jadi kan masak itu bukan tugas istri ya, bukan tugasnya sebetulnya ya. Nyapu juga bukan, ngepel juga bukan, nyuci baju juga bukan kewajiban istri kan. Bukan. Cuman istri itu cuman 2 kewajibannya. Pertama itu taat kepada Allah dan bakti kepada suaminya. Ini gue belain ini loh, lu gue belain. Jadi bakti dalam suami ini selama mengajak kepada yang kebaikan ya, bukan berarti yang buruk. Nah, tapi kalau misalnya suami ini nyuruh yang nyapu dong, karena dia bakti sama suaminya, jadi dia harus nyapu, bener ya dong ya? Bener.
Jadi bukan karena fitrahnya cewek dilahirkan untuk nyapu. Iya, fitrahnya betul. kan melahirkan, Menyusui gitu, dan menstruasi, menyusui gitu. Iya, Sebenarnya. Jadi Tapi jangan kalau malu misalnya, lagi nih. tapi kalau misalnya cowok ngerasa, aduh gue nggak bisa nih bantuin nyapu ngepel, ya bayar ART bro, jangan lu cuman gak bisa doang. Kasian itu bini lu setiap hari nyapu, setiap hari ngepel, mana daster nggak lu beliin. Heran banget gua sama cowok-cowok pelit. Maksud gua, lu untuk rokok loyal, untuk ngopi royal tuh duit, tapi untuk bayar ART ya Allah, gel itu lu sisihin. Ini lu sebenarnya ngomongin ke siapa ya? Ya ke semuanya. Oh, ke semuanya. Gue tuh kadang gitu, karena impactnya kemana-mana gel. Impactnya si suami tuh nggak nyenengin istri Iya. tuh jadi toksik di rumah. Iya, Ya, iya, iya. selingkuh emang dari mana? Gitu. Kan awalnya gitu. Oh. Toksik si istri nanti akan kemana-mana tuh yang tadi gue bilang, di sosmed jadi nggak asik, di pertemanan dia jadi orang yang nggak asik, Diajak ngobrol suaminya nggak nyambung. nggak nyambung. Yang kedua misalnya kalau diajak ke rumah temannya nih, istrinya diajak ke rumah teman nih, Iya. dia ngomentarin hal-hal yang harusnya nggak dikomentarin, kayak misalnya, ih ini lampu lu kok kayak gini ya, harusnya kan lebih terang. harusnya lebih, ih kok warna rumah lu catnya kayak gini, kalau di rumah gue kayak gitu jadi orang yang ngeselin. Toxic. Oh, jadi pernah tuh. Pernah, Salah teman-teman lu datang ke sangat rumah lu kayak pernah. gitu ya. Bukan datang ke rumah gue. Justru ke rumah teman kita yang Iya, lagi datang gitu. ke rumah. Oh, Terus oh, gue kayak ih, kok gini ya, maksud gue. Ini karena gue tuh di setiap rumah tangga gel, kalau ada masalah yang gue salahin suaminya. Nah ini lo harus tahu nih. Iya. Kenapa yang gue salahin suaminya? Karena menurut gue di dalam rumah tangga nakodanya suaminya. Betul. Kalau ada istri kenapa-napa ya berarti lu nggak bisa ngedidik istri lo. Betul. Kalau misalnya ada kenapa-napa lagi ya pokoknya nakodanya suaminya. Kayak misalnya bini ribut sama orang tua si suami, ya Iya. yang bisa menengahi suaminya. Gitu. Jadi gue kalau misalnya ada apa-apa pasti yang gue salahin suaminya. Makanya jangan, ya gue nggak ada duit, tapi ada lu duitnya, cuman Iya. lu pelit itu Iya. aja. Beneran. Kenceng banget, kenceng banget. Sumpah itu maksud gue kesel sama orang-orang kayak gitu karena jadi toksik kemana-mana. Nah, kalau misalnya kayak suami ya yang nganter anak itu tugas suami apa tugas istri? Gak ada masalah gue. Nggak jadi masalah ya? Tugas bersama itu sama-sama. Tapi menurut gua tuh bukan tugas seorang bapak dah buat nganter anak ke sekolah gitu ya. Tugas bapak kan nganterin anak menjadi wakil presiden ya. Nice, takut banget. nice. Bisa nggak kesana-sana nggak? Betul. Dan tugas paman juga kan. Oh iya. Untuk nganterin ponakan jadi presiden. Iya benar benar. Tolong ya, wakil saya ada presiden. karir di TikTok jangan begini banget ya pembahasan. Bener kayak gitu sih. Iya. Jadi intinya semuanya itu harus dilakukan secara bersama-sama. Iya, bergotong royong Bergotong lah. royong. Nah, lebih asik gitu kayak gitu. Iya. Karena apa ya, rumah tangga tuh kalau misalnya lo balik tadi ke awal gel, ujiannya apa ya, itu kan ujian bukan cuman uang, materi, ekonomi, Selingkuh, karena ya, bukan ujian di apa ya, pendidikan suami istri, kesetaraan itu tuh, bukan kesetaraan harus fungsinya atau kan kalau di Islam memang suami menjadi imam kan, nah itu udah nggak bisa diganggu gugat tuh. Betul. Tapi bukan berarti istri itu jadi mendem gitu, nggak grow up gitu maksud gue. Nah itu harus bertumbuh bareng-bareng. Bayangin lu nih gel, dengan ilmu lu, pendidikan lu udah di level 10. Tapi misalnya bini lo masih di level 5, lu nggak nyambung tuh di situ tuh. Sampai rumah lu, kok seruan gua ngobrol sama teman kantor gua, itu bibitnya di situ. Oh, nah kalau misalnya dibalik juga sama juga ya? Nggak boleh Iya, juga. Nggak boleh juga. Jadi tetap Iya. suami harus lebih unggul. Bukan suami harus lebih unggul, suami harus membimbing istrinya. Karena misalnya banyak suami yang secara keuangan itu di bawah istrinya. Iya, Tapi si suami juga harus punya power untuk, bukan berarti untuk istrinya jadi resign atau gimana, tapi Iya. tetap istrinya harus berbakti sama suaminya. Iya. Harus punya Harus si punya laki-lakinya power. itu harus punya pemikiran yang bisa visioner juga untuk bisa ngajak istrinya, ayo kita tuh harus tumbuh sama-sama gitu. Oh, tapi kan ada juga yang suami mau kondo doang loh. Nah, itu yang Nikahin cowok keblinger kondo. istrinya, Ya, bener. kalau kata gue mah kenapa nggak diseleksi dulu, aneh. Kayak gitu sih. Jadi buat suami-suami perokok, berhentilah merokok, gengs. Sisihin duit kalian untuk Buat bayar ART. Ya, gua Atau setuju. enggak lu ngerokok boleh, tapi lu cari duit lagi buat bayar ART. Karena menurut gue kayaknya nih Gel, kan gue orang WO ya. Gue Iya. pengen bilang nih ke KUA, syarat nikah nih suami harus ada uang khusus buat bayar ART. Karena pekerjaan rumah tangga tuh lumayan berat Gel. Maksud gue dengan pekerjaan rumah tangga itu dihilangkan dari tugas istri atau suami, kan jadi suami istri bisa grow up bareng-bareng, bisa kemana. Cuddling. Tapi kan Iya. jadi pembantu itu misalnya ya ART itu kan dia juga
sama nggak punya kesempatan juga sama suaminya dia. Lah, Urusan gimana suaminya tuh? itu. Urusan suaminya dia kenapa? Dia memperbolehkan jadi istri jadi ART. Iya, kenapa dikasih? Kan Gitu. berarti karena istrinya merasa kurang tuh dari suaminya. Sial juga nih Mungkin. bocahnya. Tapi kan iya juga ya benar. Iya, gimana ya? Kalau pemikiran kayak lu semua orang jadi Nggak ada yang jadi ART. Bahkan Rasul aja itu ngasih Tiap setiap istrinya istri ya. tuh ada semacam ART. apa ya asisten lah. budak. Kalau dulu kan Iya, masih kalau ada dulu zaman kan budak. Iya. Bilangnya budak Sekarang kayak asisten gitu. lah. Asisten. Ya. Masuk kita yang belum sekelas Rasul nggak mau nyontoh Rasul. Iya, iya, gitu, iya. guys. Masya Allah suami. Gua kalau misalnya kayak tadi tuh ada istri gua kan kadang sering ngasih DM tuh ya bahaya merokok segala macam. Gua langsung berhenti. Bener, gua berhenti baca gua nggak. Kirain berhenti semenit doang. Iya karena gue tahu maksudnya susah emang buat orang yang untuk berhenti merokok mah gue tahu banget. Tapi lu kan dulu ngerokok kan? dulu ngerokok gue Iya. SMP Dia social SMA. smoker. Tapi gue kalau ada orang ngerokok gue ngerokok, kalau enggak ya enggak. Nikmatnya ngerokok dia. Jadi Iya. berhentinya gampang. Gitu. Jadi ART itulah. Jadi bahasan kita tentang ART aja. Ini udah berapa menit ini? 40 menit bahasa RT. Apa kita udah nih pengen ngerokok nih kayaknya. Udah asem mulut ya. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu sih. Kalau di gue kayak gitu, Gel. Ujian mah tetap ada lah di rumah tangga yang ya. Ya, cuman kita tuh nggak pernah ribut besar gitu. Nggak pernah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Jadi intinya harus saling bersyukur ya satu ya. Bersabar, bersyukur. Karena kebanyakan tuh rumah tangga yang apa ya, jadi ada kekerasan dalam rumah tangga, Iya. perselingkuhan, Iya. kayak gitu-gitu itu karena mungkin mereka nggak tumbuh bareng gitu loh, Gel. Jadi sesuaminya tuh udah terlalu tumbuh tinggi di mana-mana, pergaulan kemana-mana, tapi istrinya gitu-gitu doang. Iya. Jadi diajak ngobrol ya nggak nyambung. Akhirnya suami ngerasa setan masuk nih, bini gue kok Makin gini jelek sih, nih. makin Iya, jelek. nggak Ya menarik. karena lu nggak beliin parfum, nggak beliin baju, tangan dalam robek, masih lu jemur dibeliin aja, skincare heran ya. banget. Itu kolonnya kayak keripik kentang yang begini. Nah, maksud gue kayak gitu. Jadi tumbuhlah bareng gitu. Maksud gue, lu apa ya untuk dapetin istri lu yang sekarang aja susahnya bukan main. Masa lu nggak mau jaga sih? Iya. Kayak gitu. Ya kan kayak misalnya kayak dulu nih misalnya gue bilang dulu misalnya gue sering digombalin gitu, maksudnya dipuji ya sama istri. Gue bilang, "Iya sekarang mah ikan udah di dalam kolam, ngapain dipancing lagi, tinggal dikasih empan kan gitu." Tinggal dijaga kan? Iya kan dijaga kan bener kan? Dikasih empat. Iya kan? Kalau dulu kan perlu kita pancing kan. Kirain dikasih emping. Ya, capek. Soto Betawi itu penting. Selain bersabar, apa tadi bersabar? Bersyukur. sama berilmu itu paling Ya, Iya, tuh. iya. berilmu tuh bukan artinya harus sekolah kuliah lagi, enggak. Berilmu ya ikut kajian. Oh jadi gitu. harusnya paling nggak bareng-bareng Bareng ya. ya. Atau Kajian misalnya bareng. suaminya udah habis ngaji di rumah Ditransfer tuh ditransfer ilmunya. lagi Nah, itu. ya kan. Misalnya pada maghrib atau pada subuh, kayaknya indah banget tuh keluarga kayak gitu ya. Gue pengen tuh yang kedua gitu. Apa tuh? Jangan dong ini aja sekarang dia bikin dulu, kenapa nyari yang lain lagi? Satu aja belum habis. Ya udah dah kayak gitu aja ya dong ya. Iya. Nah, Tadi berarti bersyukur, bersabar Sabar, dan berilmu. berilmu. Yang keempat bernadia, ada artis sekarang. Yung-yungnya. Kayaknya mau makan martabak juga ya. Boleh. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas masalah keluarga. Ini keluarga yang sebetulnya kurang ideal ya kan? Kurang. Iya. Tidak couple goals lah. Tapi secara pemikiran udah luar biasa. Amin, Nah inilah amin, si amin. Anong dan si Nindi. Nindi. Ini jangan lupa nih, kalau yang belum follow di TikTok ya, siapa nih? Nindi Arnold, @Nindi Arnold. Kalau Instagram @nindisulistia. Yo. Kalau WO gue @abiseka.wo. Woi, kemarin sama orang Jerman ya. Jerman. Yo, tuh Iya. udah internasional teman-teman. Internasional. Iya. Sebelumnya Jepang. Oh, Papua sorry, Nugini Kat. nih tinggal belum? Papua Nugini Timur Leste nih belum nih. Jauh juga ya. Oke, demikian bincang-bincang kita hari Siap. ini. Nah, sebelum kita Ini ada surprise. Mantap. tapi nggak ada yang ukurannya Anong nih. Nggak apa-apa. Nindi yang pakai. Itu udah biasa, Gel. Gua tadi mikir-mikir, kalau Anong paling kagak 5XL nih. 4 kayak Yoi. emang. Wih, bagus banget ya. Wih, keren. Talas podcast ih. Pakai ini mah. Tapi ini bintang tamu yang keberapa nih gue dikasih March? Pertama. Wah, Udah banyak. itu mah nggak usah dibilang. Wih, Masya Allah. Nama ini. Wih, mantap. Pakai buka baju kamu. Ini studio
studio baru juga ini ya perdana kita Iya. dua narasumber gini. Iya. Kalau kalian nggak like, comment, and subscribe sih parah sih. Iya. Iya nggak sih? Jangan. Talas Podcast terbaik. Siap. Oke teman-teman Talkes, terima kasih udah nonton kita dari awal sampai akhir. Selanjutnya siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang? Tunggu tanggal mainnya. Siap. See you.